Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar tidak ketinggalan dari video-videoku di berikutnya. Oke, kali ini aku lagi di sekitaran Pasar Kreneng Bali ya. Ini pasar tradisional di Bali ya. Jadi ini ramenya itu kalau pagi itu harus pagi sekali jam 6, kalau malam sekalian malam jam 7 ke atas ya. Kalau ini siang-siang seperti ini ternyata aku datang ke sini sepi sekali, jadinya aku ya mengitari aja di sekelilingnya. Jadi bedanya kalau pasar di Kreneng pasar tradisional Bali ini, kita di sini akan menemukan tentunya barang-barang yang ada juga yang tidak bisa ditemukan di tempat lain ya, seperti kayak barang-barang yang memang khas Bali kayak gitu ya. Di sini baju-baju khas Bali, kayak ini makanan khas Bali di sini banyak ya. Yang kita keluar dari pasar ya, kita langsung ke jalanan. Kalau suasananya di tengah perkotaan ya seperti ini ya teman-teman semuanya. Kita sambil keliling-keliling, kita sambil lihat suasana di pulau wisata di Bali ini ya. Ini jalanannya di paping gitu ya. Jadi kalau kita jalan keliling-keliling ke daerah di Denpasar gitu ya seru aja ya teman-teman. Kita sambil tengok kanan kiri, sambil kita menghirup udara yang segar ya tentunya. Kalau di Bali itu udaranya tidak tercemar seperti di kota-kota lain ya. Jadi selain kita liburan di Bali juga kita dapat ini apa namanya, udaranya bersih ya, jadinya kita ya ikutan sehat ya. Hampir di dalam semua kotanya itu di pinggir jalan ini banyak kayu-kayuan ya. Ini membuat menjadi lebih sejuk ya. Jadi masih alami sekali. Jadi mempertahankan ininya, konsepnya tuh kayak seperti ya menyatu dengan alam ya. Masih ada pohon-pohon, walaupun ada gedung-gedung yang udah banyak yang berdiri di sini ya, tapi ini untuk konsep hutannya, konsep hijau-hijaunya juga masih banyak ya kalau di daerah Denpasar. Apalagi kalau di Denpasar itu nggak ada gedung-gedung tinggi pencakar langit kayak di tempat-tempat lain ya. Itu udah aku bahas di video sebelumnya ya. Jadi kenapa di Bali itu tidak ada gedung-gedung pencakar langit ya. Ya kalau ininya sepenggal kisahnya kenapa nggak ada gedung tinggi di Bali itu. Jadi di Bali itu ada peraturan tertentu bahwa untuk bangunan itu tidak boleh dari tempat ibadah yang paling utama di Besakih ya. Besakih itu ada di ketinggian yang tertentu ya. Sama ada satu hal lagi, sebenarnya ini lebih ke kenapa di Bali nggak boleh ada gedung tinggi sekali, karena bayangin saja ini kan pulau di Bali itu kan kecil ya. Jadi kalau di Bali itu gedungnya tinggi-tinggi, otomatis kan penghuni di tiap gedung kan pasti ribuan ya. Jadi kalau bayangin saja mereka punya kendaraan masing-masing, kalau mereka di Bali itu ada ratusan gedung pencakar langit, betapa ini di Denpasarnya akan crowded sekali ya. Tentunya itu akan membuat kapasitas sebuah pulau ya akan semakin ya, pasti nggak akan serapi di tempat-tempat yang kayak pulau-pulau lainnya yang besar ya, karena pasti udah di luar kapasitas.
Makanya mungkin itu salah satu yang diperhitungkan ya. Jadi kalau di Bali itu bangunan tuh maksimal 4 tingkat ya. Ini aja sekarang ya, jadi di Bali itu aja yang sekarang bangunan 4 tingkat aja itu kedatangan wisatawan tuh tiap harinya tuh ya lumayan ya. Itu tiap-tiap kita ke tempat-tempat wisata tuh macetnya sekarang aja udah luar biasa ya. Bayangin kalau di Bali itu di pemukimannya tuh banyak gedung pencakar langit, ketika mereka turun lagi pas di jalan ya pasti akan padat ya, dan itu nggak akan bisa diapa-apain lagi. Itu mungkin salah satu perhitungan yang dipikirkan terutama di Pulau Bali ya. Ya untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya tentang sejarahnya kenapa nggak ada gedung pencakar langit ya. Ya kita pokoknya keliling-keliling di dalam kota Denpasar ya. Ini biasanya kalau aku nggak bikin ke tempat wisata, aku pasti akan coba bawa teman ke tempat-tempat ini di dalam kota atau ke gang-gang kecil-kecil gitu. Jadi biar tahu, teman-teman juga tahu suasana di dalam Denpasar itu seperti apa ya. Ini biasanya kalau aku pas bikin videonya motoran seperti ini karena memang nggak sempat ke tempat wisata ya, karena memang aku juga masih kerja juga. Jadi ini juga aku sempetin ya bikin video di jalanan seperti ini ya, semoga juga bermanfaat buat teman-teman, bisa menghibur teman-teman. Setidaknya kalau teman-teman belum pernah ke Bali ya bisa tahu dari video aku ya. Pokoknya yang penting sekarang kita sama-sama sehat ya teman-teman semuanya, karena memang harta yang paling berharga itu kesehatan ya. Di luar itu semuanya nomor 2 lah, yang paling pertama tuh sehat, karena dengan sehat kita bisa ngapain apapun ya, bisa melakukan apapun ya. Kita menelusuri di sekitaran ini, jalan-jalannya aku juga nggak hafal ya teman-teman semuanya. Sebenarnya aku tuh sering lewat ya banyak tempat gitu, cuman aku tuh kurang bisa menghafal nama jalan-jalan seperti itu ya. Cuman jadinya ya aku pokoknya kelilingkan aja teman-teman biar tahu suasananya di dalam itu seperti apa. Ini kita tadi hampir sepanjang jalan tuh, di pinggir jalan tuh kalau di Bali tuh banyak pohon-pohon rindang ya, itu yang membuat Bali itu masih terlihat alamiah sekali ya itu, dan membuat walaupun di kota itu jadinya sejuk ya dengan adanya pohon-pohon seperti ini ya. Nah kita menemukan kayak bangunan khas Bali gitu ya, itu yang membuat Bali itu menjadi unik ya, karena mereka masih mempertahankan kayak rumah-rumah atau bangunan yang budaya zaman dulu tapi dibawa di zaman sekarang ya. Walaupun mereka membawa budaya zaman dulu dibawa di zaman sekarang, malah kita lihatnya sekarang tuh menjadi sesuatu yang wah ya, menjadi seru. Bayangin aja tuh setiap hari tuh wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara tuh berapa ribu orang ya. Itu kan berarti membuktikan bahwa mereka tuh suka datang ke Bali. Wah ini di daerah sini macet nih, lumayan ini ya. Kalau enaknya kalau bawa motor gini walaupun macet masih bisa jalan ya teman-teman. Makanya aku selalu ingetin teman-teman, dan aku juga nggak bosan-bosannya untuk ingetin teman-teman, karena biar nyaman juga ya teman-teman ketika liburan ke Bali. Jadi buat teman-teman kalau liburannya ke Bali itu cuma 1 minggu, jadi aku saranin tuh teman-teman harus sewa motor ya, karena dengan sewa motor itu teman-teman akan memangkas waktu untuk di jalan tuh lebih banyak ya. Dan tentunya juga dengan memangkas waktu lebih banyak, teman-teman juga pastinya akan dalam jangka 1 minggu tuh akan dapat tempat wisata lebih banyak ya, dibandingkan kalau naik mobil. Wah udahlah, kalau naik mobil teman-teman
pas di titik-titik wisata udahlah nggak bisa diharapkan lagi bisa jalan, tapi itu memang macetnya luar biasa ya di titik-titik wisata di Bali sekarang ya. Tapi kalau bawa motor tuh masih bisa bergelak, masih bisa kita cari sela-sela lah ya. Tapi ya tetap aja aku balikin ke teman-teman semuanya, nyamannya gimana, mau motor mau mobil itu kan tergantung teman-teman ya, seleranya masing-masing ya. Cuman aku ya mengingatkan saja, jadi kalau cuman seminggu kan, bayangin seminggu nanti kalau ke tempat liburnya cuman dapatnya sedikit, ya takutnya kan kecewa ya, udah ngeluarin uang banyak ke Bali seminggu terus ke tempat wisatanya sedikit. Kecuali memang ada beberapa orang tuh jadi ke Bali itu mereka jadi kayak cuman di hotel atau di villa gitu ya, jadi mereka juga jarang keluar. Memang mereka kayak mau menenangkan diri atau memang sekedar mereka tuh mau menghirup udaranya yang memang bagus ya. Di Bali itu udaranya tuh masih segar sekali, apalagi kayak tempat-tempat di Ubud, Kintamani, kayak daerah-daerah dataran tinggi, Bedugul, kayak gitu-gitu ya. Yang di Denpasar aja kita bisa lihat ya, langitnya cerah sekali ya. Jadi di Bali itu polusi itu rendah sekali ya, karena nggak ada pabrik-pabrik besar dan ya industrinya ya industri kecil-kecil gitu sih. Tingkat polusinya itu memang rendah ya. Selain itu juga teman-teman kalau ke Bali itu nanti pasti akan merasa tenang. Kenapa tenang? Karena di Bali itu kita jadi kayak apa ya, tingkat kriminalitas di Bali itu rendah sekali ya dibanding ke tempat-tempat lain. Makanya itu ketika kita jalan-jalan di Bali itu nyaman sekali ya. Ini banyak cewek yang jalan malam itu tetap aman. Karena memang di sini tuh selain kepolisian, jadi tiap banjar kalau di Bali itu kayak tiap RT gitu ya, jadi tiap banjar tuh kayak punya petugas yang mereka tuh memang disiapkan untuk menjaga apa ya, keamanan lah ya. Bayangin tuh tiap banjarnya tuh di sini banjarnya tuh ratusan ya, jadi mereka maksudnya tetap aman jadinya ya di Bali. Nggak tahu mungkin salah satunya itu, salah satunya juga kenapa aman karena memang di sini tuh mereka masih apa ya, mereka punya prinsip punya hukum, yaitu hukum karma sebab akibat ya. Kalau berbuat baik pasti akan petik yang baik, kalau berbuat buruk pasti akan kena sesuatu yang buruk ya. Itulah yang membuat orang-orang ketika di Bali karena menganut kepercayaan itu, jadi orang kayaknya mau bikin sesuatu yang buruk atau jatuh pasti takut ya. Seharusnya itu bisa dipakai di ini manapun ya, karena sebab akibat itu kan sesuatu yang masuk akal ya teman-teman. Kalau menurut aku sih, bahwa kita hidup tuh ya sebab akibat, ya enggak sih? Oke, kita jalan saja. Ini agak backlight ya teman-teman, ini mataharinya dari arah sana. Ini udah mau sore nih. Ini teman-teman kalau pas ke Bali, teman-teman tuh harus nyoba makanan khas Bali ya. Jadi makanan khas Bali itu banyak sekali dan harga-harganya murah-murah sekali ya. Kalau teman-teman ini yang pasti harus ke luar zona wisata ya. Pokoknya cari sambil jalan. Kalau sewa motor kan bisa keliling-keliling ya. Sambil kalau mau cari-cari kuliner-kuliner khas Bali itu banyak sekali. Nah, untuk wisata populer saat ini ada di Ubud, ada di Canggu, Seminyak ya. Itu daerah-daerah populer saat ini. Jadi teman-teman tuh harus kalau ke Bali harus berkunjung tuh tempat itu ya. Kute juga udah oke lah, udah mulai dia naik-naik. Cuman urutannya kalau dari segi ini pengamatanku tuh nomor 1 sekarang di Ubud, 2 di Canggu, 3 Seminyak, 4 itu di Legian Bali ya. Maksudnya itu tempat-tempat stay ya. Kalau untuk yang kayak di Bali juga walaupun pulau kecil juga lumayan luas ya. Masih ada Jimbaran, ada Nusa Dua, masih ada Singaraja, ada masih
banyak tempat ya, ada Sanur, ada tempat Denpasar, pokoknya ya banyak, cuman yang tempat yang selalu ramai itu ya tadi itu ya. Dan di Bali itu wisatanya tuh ratusan bahkan ribuan ya. Aku aja kadang ada beberapa tempat wisata yang aku tuh kadang tiba-tiba loh kok ternyata belum ke situ ya, ternyata banyak sekali. Padahal aku di Bali itu udah sekitar 4-5 tahun ya, tapi kadang ada tempat wisata-wisata yang baru gitu. Jadi selalu bermunculan tempat-tempat wisata ya kalau di Bali.